Halo semua, selamat datang di channel video ini. Ngantuk pada saat bawa mobil di tol adalah bahaya yang mengancam jiwa pengemudi dan penumpangnya. Pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan 4 cara mencegah ngantuk. Salah satu caranya adalah dengan memilih mode AC mobil secara benar. Dan hari ini saya akan mengulas dan menjelaskannya lebih detail. Umumnya, tombol mode AC akan ditandai dengan adanya panah berbalik arah seperti ini. Pada satu tombol ini sekaligus ada 2 fungsi. Pertama, untuk mode AC resirkulasi atau cukup disebut sirkulasi seperti saat ini, ditandai dengan lampu tombol yang nyala sehingga mudah terlihat oleh pengemudinya. Mode AC sirkulasi sudah sangat lazim digunakan di mobil, di mana udara yang ada di dalam mobil ini disedot ke dalam komponen AC dan didinginkan di evaporator dan lalu dihembuskan melalui kisi-kisi yang ada di sini ke ruang kabin mobil. Mode AC yang kedua adalah non sirkulasi, yaitu AC menyedot udara dari luar ke dalam. Caranya, kita tinggal menekan tombol yang sedang nyala ini seperti ini. Nah, lampunya kemudian mati dan itu adalah sebagai tandanya. Ketika kita keluar kota lewat jalan tol, sebenarnya kita perlu lebih sering memakai mode AC yang bisa menyedot udara dari luar. Tujuannya untuk menjaga kadar oksigen di dalam mobil tetap stabil seperti di udara bebas. Sebaiknya kita tidak terus-menerus menggunakan mode AC sirkulasi karena kadar oksigen dalam mobil bisa menyusut. Memang tidak akan menjadi nol juga karena tetap ada udara segar yang masuk melalui celah-celah mobil ketika kita jalan. Hanya saja itu tidak maksimal. Dan pada saat yang sama, kadar CO2 dalam mobil ini akan naik. Bila kedua gas itu masing-masing menyusut atau naik melewati kadar aman, maka itu bisa membuat kita tidak saja ngantuk, tapi ngantuk berat atau bahkan blackout saat kita nyetir mobil. Akan tetapi biasanya ada satu masalah bila AC menyedot udara dari luar, yaitu semua bau yang ada di luar akan masuk ke mobil kita yang membuat kita tidak nyaman di dalam. Itu terjadi karena kita pakai filter AC biasa. Untuk bisa menyerap bau-bauan, kita perlu pakai filter AC khusus, yaitu filter karbon seperti ini. Ini sebuah filter karbon dengan merek Sakura. Pada box bagian depan dan belakang ini tertulis semua informasi filter. Pada bagian depan tertulis fungsi filter, yaitu menyetop pertumbuhan virus, menghalangi pembentukan bakteri dan jamur, dan mencegah alergi. Di bagian belakang ada informasi spesifik mengenai filter yang menyebut filter ini terdiri dari tiga lapisan, lapisan bioguard, lapisan karbon, dan lapisan protektif. Tertulis juga klaim filter ini yang tidak saja menyerap bau-bauan tapi bisa juga menyaring partikel debu sampai 2,5 mikron. Tentunya virus yang ukurannya lebih besar dari 2,5 mikron diharap bisa tersaring pula dengan filter ini. Dan ini adalah kode untuk produk ini. Ini adalah kodenya, kode CAF 10150 adalah untuk Mitsubishi All New Pajero Sport. Masing-masing tipe mobil tentunya akan memiliki nomor kode sendiri-sendiri. Ini dia filternya. Warnanya lebih gelap dari filter biasa. Kalau kita lihat ada perbedaan warna sedikit antara yang di depan dan ada di baliknya. Yang di sini sedikit agak kecoklatan begitu, dan di sini lebih gelap. Ya, saya duga di sini adalah bagian karbonnya. Bahan filter ini juga terasa lebih tebal menurut saya dibanding filter AC biasa. Saya kira ini wajar karena filter ini seperti yang saya sebut tadi terbentuk dari 3 lapisan penyaring. Oke, saya rasa ini memang filter yang kita butuhkan, dan hari ini kita akan tes kemampuan filter karbon ini melakukan tugasnya untuk menyerap bau. Teman-teman mungkin perlu memperhatikan setiap masang filter, maka kita harus memperhatikan airflow-nya, yaitu dari udara luar disaring di sini, dan ini akan menjadi udara yang akan menuju ke
ke ruang kabin ya. Jadi di sini ada anak panah, itu menunjukkan arah airflow-nya atau aliran udaranya. Sebelum saya pasang, saya ingin kasih label dulu dengan menulis bulan dan kilometer mobil sebagai referensi. Oke, sekarang kita pasang. Teman-teman, filter karbon sudah terpasang dan kita akan coba tes hasilnya. Oke, saat ini kondisi AC-nya adalah resirkulasi atau sirkulasi. Kita akan switch AC ini ke non sirkulasi ya, seperti ini. Oke, sekarang posisi AC menyedot dari udara dari luar. Ya. Di sini banyak kendaraan. Jadi kita mestinya akan bisa langsung merasakan bau asap dari luar kalau kita pakai filter AC biasa. Sekarang kita udah ganti filter AC dengan filter karbon dari Sakura. Kita akan coba mentes kemampuan filter AC karbon Sakura untuk bisa memfilter bau asap ataupun bau knalpot atau bau apapun yang ada dari luar. Sementara saya tidak atau belum mencium adanya bau yang aneh keluar dari kisi-kisi AC ini. Kondisi masih seger. Gimana? Apa kita perlu tes ke tol? Sini aja ya. Ini kita udah berapa saat ya pakai begini? Coba kita cium-cium bersama. Mungkin kita bisa mencium bau knalpot ataupun asap dari luar yang masuk mobil. Masih ada sedikit ya, tapi tidak separah kalau kita pakai filter biasa. Kalau filter biasa itu terasa banget, bikin enak. Ini masih ada sedikit, tapi jauh lebih baik dibanding kalau pakai filter biasa. Gimana tak? Iya. Lebih baik ya? Lebih bagus. Lebih segar ya? Iya. Banget. Ada sedikit ya, masih ada sedikit, tapi nggak separah sebelumnya ya. Ada sedikit. Samar. Ya, masih ada sedikit samar gitu, tapi nggak separah sebelumnya. Menurut saya filter karbon Sakura ini cukup berfungsi dengan baik, dan saya kira ini bisa jadi salah satu cara ataupun bisa disebut resep untuk anti ngantuk di tol. Dasar logikanya, dengan hembusan udara yang segar yang kayak oksigen, tentunya kita bisa tetap fresh, lebih terjaga, lebih siaga, dan tetap waspada selama perjalanan. Dan itu adalah yang kita butuhkan kalau kita melakukan perjalanan di tol jarak jauh. Cara menggunakan mode AC ini, ketika di tol, sebenarnya kita tidak perlu harus membiarkan mode AC ini terus-menerus seperti ini. Bisa kita biarkan dalam kondisi sirkulasi seperti ini untuk tetap menjaga temperatur tetap dingin. Hanya saja kita perlu merubahnya setelah 1 jam, kita switch ke mode non sirkulasi selama setengah jam atau 30 menit. Kalau takut kelupaan, maka kita bisa biarkan saja dengan mode non sirkulasi seperti ini. Walaupun filter karbon ini bisa tetap efektif menyaring partikel debu sampai 1 tahun, bila di tengah-tengah waktu kemampuan serap baunya menurun drastis sebelum 1 tahun, bisa jadi karena kondisi elemen karbonnya sudah jenuh. Bila terjadi demikian, maka kita tidak perlu tunggu sampai 1 tahun. Kita boleh ganti kapan saja bila ingin mendapatkan hasil serap bau yang maksimal selama perjalanan keluar kota. Oke teman-teman, itu dulu yang ingin saya tunjukkan di video ini. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih sudah menonton sampai di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.